Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Tomo pada pelajaran IPS tentang agresi militer Belanda sekaligus pengakuan kedaulatan. Ini adalah masih seputar peristiwa setelah proklamasi. Ini lihat nih gambarnya, Belanda melakukan agresi ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah terjadinya berbagai macam pertempuran, yang disebabkan kehadiran tentara sekutu yang sebenarnya sekutu itu yang dipimpin Inggris itu pengennya cuman melucuti tentara Jepang. Tapi gara-gara dia diikuti oleh Belanda jadi terjadi perang di mana-mana. Nah, setelah perang di mana-mana, kemudian sekutu sudah berhasil mengumpulkan tentara Jepang untuk dipulangkan ke negaranya. Akhirnya sekutu di bawah pimpinan Inggris meninggalkan Indonesia. Akan tetapi ada masalah ini. Belanda yang tadinya bonceng sekutu tidak mau meninggalkan Indonesia karena dia menganggap Indonesia adalah wilayah kekuasaan Belanda. Belanda itu pergi dari Indonesia gara-gara Jepang datang. Jepangnya udah kalah, Belanda pengen menguasai Indonesia lagi gitu ceritanya. Maunya Belanda begitu. Nah, bangsa Indonesia mau apa enggak? Tentu saja tidak mau bangsa Indonesia. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya perang di mana-mana. Ya nggak maulah Indonesia dikuasai Belanda lagi. Antara lain perangnya ada perang Puputan Margarana di Bali. Pimpinannya I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai ya. I Gusti Ngurah Rai memimpin perang namanya Perang Puputan melawan Belanda. Lalu di Sulawesi ada namanya pemuda bernama Robert Walter Monginsiti. Memimpin perang juga melawan Belanda. Nah, lawannya bernama Kapten Westerling kalau nggak salah. Sementara itu di Cirebon juga perang, di Teluk Cirebon perang, ya. Di mana-mana perang. Karena Indonesia tidak mau dikuasai lagi oleh Belanda. Ya perang lah ya. Akhirnya perang di mana-mana. Belanda tidak bisa memenangkan pertempuran. Nah, terus ngajak berunding tuh, Belanda ngajak berunding. Akhirnya diadakan perundingan, namanya perundingan Linggarjati. Dilaksanakan tanggal 10 sampai 15 November 1946 dan disahkan pada tanggal 25 Maret 1947. Ini berundingnya, ini disahkannya. Yang berunding adalah Sultan Syahrir, wakil Indonesia, dan Van Mook, wakil Belanda. Ini orangnya nih, Ini Sultan Syahrir, wakil negara kita. Ini Van Mook. Van Mook nih hidungnya begini ya. Ini Van Mook, ya ini Van Mook, ini Sultan Syahrir. Bagaimana isi perundingannya? Nih, hasil perundingan. Belanda hanya mengakui wilayah RI hanya meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Akan dibentuk Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda. Yang dimaksud Republik Indonesia Serikat itu selain ini Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah ini maunya Belanda begitu. Akhirnya demi biar tidak perang melulu, Indonesia, udah mau aja deh, yang penting perangnya stop, terus bisa membangun bangsa, bisa meningkatkan kesejahteraan bangsa. Pengennya aman, tentram, dan sejahtera. Udah berunding, ya udah selesai perundingan, nggak perang lagi. Akan tetapi ya, setelah perundingan selesai, nggak ada perang, Belanda ternyata menyiapkan kekuatan. Ya, menerima kiriman senjata, amunisi dari negaranya. Siap-siap. Baru berunding bulan Maret, nih, bulan Maret kan, mana tadi? Nih, bulan Maret 47, berunding, selesai, terus nggak perang, dia ngumpulin senjata. Sudah merasa kuat, 21 Juli 1947 melakukan penyerangan. Istirahat 4 bulan, ya 25 Maret
perundingan, terus nggak perang. Selama nggak perang 4 bulan itu ternyata dia menyiapkan senjata. Terus akhirnya perang lagi tanggal ini, 21 Juli 47, menyerang, melakukan agresi. Nah, tapi ternyata mendapat perlawanan, dilawan lah, namanya menyerang dilawan. Belanda pusing lagi, minta berunding lagi. Minta berunding lagi setelah nggak bisa menguasai Indonesia, minta berunding lagi. Akal-akalan ya, akal bulus ya. Akhirnya dibentuk Komisi 3 Negara. Komisi 3 Negara terdiri dari Amerika sebagai penengah, terus Australia mewakili Indonesia, dan Belgia mewakili Belanda. Diadakan perundingan atas inisiatif KTN, Komisi 3 Negara. Perundingannya apa? Perundingannya disebut Perundingan Renville. Perundingan Renville itu di atas kapal Renville milik Amerika ya. Itu berlangsung tanggal 17 Januari 1948. Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin dan Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Loh, namanya nama orang Indonesia. Ya memang Belanda begitu pinter. Dia mengadu domba ya. Ada yang orang Indonesia yang dijadikan wakil Belanda. Ini orang berpengaruh juga. Nah, biar Indonesia terpecah belah. Nah, hasil perundingan Renville ternyata wilayah RI dipersempit, hanya meliputi Jogja, Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat, sebagian Jawa Timur, dan Sumatera. Tuh kan, wilayah Indonesia jadi sempit. TNI harus keluar dari wilayah yang dikuasai Belanda. Curang kan? Itu pun akhirnya disetujui biar nggak perang. Nah, disetujui perundingan Renville, terus akhirnya perang berhenti. Awas, Renville tanggal 17 Januari 1948. Perundingan di atas kapal Renville. Nah, bulan Januari berunding, kalau habis berunding itu nggak boleh perang ya. Ternyata 19 Desember melakukan agresi militer lagi Belanda. Nyerang lagi. Nah, karena Indonesia tidak siap, Belanda berhasil menduduki ibu kota RI, yaitu di Jogja. Waktu itu Indonesia, ibu kotanya pindah ke Jogja, gara-gara Jakarta banyak dikuasai oleh Belanda. Nah, ternyata Belanda berhasil merebut ibu kota yang sudah pindah itu. Nah, ada kejadian ini. Waktu TNI tidak bisa bertahan di kota Jogja, terdesak karena serangan mendadak ya, maka Jenderal Sudirman menghadap Presiden Soekarno. Bapak Presiden, kami tidak bisa bertahan. Maka kami akan membawa Bapak Presiden untuk mengungsi, untuk diselamatkan. Oh tidak, aku tidak mau mengungsi. Loh, nanti ditangkap Belanda, Bapak. Tidak apa-apa. Oh, kalau tidak apa-apa, ya sudah, kami juga di sini. Kami akan membela Bapak sampai titik darah penghabisan. Tidak perlu ada titik darah penghabisan. Kalian pergi menyelamatkan diri. Aku tetap di sini. Loh, nanti ditangkap Belanda. Tidak apa-apa. Tidak bisa Presiden kok ditangkap. Lebih baik kita semua mati. Tidak ada yang harus mati. Kamu pergi dan aku biar ditangkap. Kenapa biar ditangkap? Kalau Belanda belum bisa menangkap aku, dia nanti akan menembak-nembak orang sembarangan. Nanti nenek-nenek ditembak, anak-anak ditembak, anak kecil dijadikan tawanan. Jadi lebih baik biar aku segera ketangkap, sehingga Belanda tenang, terus sementara kamu harus pergi ke hutan untuk melakukan perlawanan. Kalau saya harus segera ditangkap, karena kalau tidak nanti Belanda ngawur mencari sasaran asal-asalan. Aduh Pak, lebih baik saya mati membela Bapak Presiden daripada mengungsi ke hutan. Tidak. Kalau kamu sudah mati, kamu tidak bisa membela Indonesia. Kamu pergi ke hutan, biarkan saya ditangkap. Saya ditangkap paling hanya sementara. Nanti kalau Bapak dibunuh bagaimana? Nggak bakalan Belanda berani membunuh saya. Kalau membunuh saya, pasti nanti Belanda kena sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi yang lebih aman aku ditangkap tidak apa-apa, kalau kamu ditangkap pasti kamu ditembak. Jadi kamu cepat pergi meninggalkan Jogja. Akhirnya Jenderal Sudirman mengatakan kepada Soekarno, siap Pak, siap melaksanakan perintah Bapak. Ya udah pergi cepat, biarkan aku ditangkap.
Dan beberapa saat kemudian setelah Jenderal Sudirman pergi, ternyata benar, pasukan Belanda sudah mendekati pusat pemerintahan Yogyakarta dan berhasil menangkap dengan mudah I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta serta beberapa pemimpin dengan mudah ditangkap. Dan ini ternyata benar. Dengan tertangkapnya Presiden Soekarno, maka rakyat tidak banyak korban. Itulah taktik Presiden Soekarno. Nih, ditangkap, bukannya lari, malah menghadapi penangkapan itu dengan ini. Tujuannya apa? Menyelamatkan rakyat. Itulah pemimpin ya, jiwa pemimpin. Kalau Soekarno belum ketangkap, nanti rakyat banyak yang ditembak. Ditanya, di mana Soekarno? Nggak tahu, tembak. Orang lagi ketemu, lihat Soekarno nggak, tembak. Nah, bahaya itu. Maka Soekarno membiarkan dirinya segera tertangkap. Itulah jiwa pemimpin. Ya. Kalau Jenderal Sudirman tidak boleh ketangkap, kata Presiden Soekarno. Harus berjuang. Kalau Jenderal Sudirman ketangkap, ya udah. Selesai sudah. Oleh karena itu, walaupun Presiden Soekarno ditangkap, Jenderal Sudirman melakukan perlawanan dengan perlawanan gerilya namanya. Nah, suatu saat diadakan serangan umum bareng-bareng oleh para gerilyawan. Nah, tanggal 1 Maret 1949. Ya. Desember menguasai Jogja, 1 Maret diserang oleh gerilyawan pimpinan Letnan Kolonel Soeharto atas perintah Jenderal Sudirman ya. Akhirnya Belanda terkepung di Jogja dan terkurung, terdesak, terkepung, terkurung. Waktu itu para gerilyawan dibantu oleh Sri Sultan Hamengkubuwono, Raja Jogja ya. Akhirnya Belanda minta berunding lagi. Nah, diadakan perundingan Roem-Royen. Nah, Roem-Royen ini singkatan dari Muhammad Rum dan Van Royen. Hasil perundingan Muhammad Rum dan Van Royen adalah bebaskan pimpinan RI dan ibu kota Jogja dipulihkan. Akan diadakan perundingan berikutnya. Nah ini, Muhammad Rum ini pintar ya, dia bisa memaksa Van Royen untuk menyetujui supaya membebaskan para pimpinan. Nah akhirnya diadakan perundingan lagi namanya Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Ketuanya Dr. Andes Muhammad Hatta, ya, Indonesia. Sementara dari Belanda bernama Mr. Van Marseven sama Sultan Hamid II. Sultan Hamid II itu pemimpin dari negara boneka atau negara buatan Belanda ya, Republik Indonesia Serikat buatan Belanda. Belanda akan mengakui kedaulatan RIS, termasuk Republik Indonesia ya. RIS dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda. Ini hasil perundingan di Den Haag. Belanda mengakui kedaulatan, akan mengakui kedaulatan. Nah ini yang paling penting. Akhirnya pengakuan kedaulatan RIS tanggal 27 Desember tahun 1949 oleh Belanda. Dengan pengakuan itu, maka Belanda tidak mengganggu Indonesia lagi. Cuman ada satu, yaitu Irian Barat belum diserahkan waktu itu. Tapi Belanda sudah tidak mengganggu Indonesia lagi. Itulah perjuangan bangsa Indonesia melalui dua macam, yaitu perjuangan bersenjata dan perjuangan diplomatik. Perjuangan bersenjata itu ya kayak Panglima Sudirman dan anak buahnya. Perjuangan diplomatik, nah itu misalnya Muhammad Rum, Dr. Andes Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan lain-lain. Jadi ada perjuangan diplomatik dan perjuangan bersenjata. Ya, sampai sini dulu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tulis komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.